Aku tunjukin satu kasus ya, ini real terjadi. Ada yang pernah bilang sama aku, dia itu dianggap sebagai kesialan bagi ibunya. Karena menurut ibunya, ketika dia lahir, anak ini bawa sial karena bapaknya terus kemudian selingkuh. Setelah selingkuh pergi, anak ini terus kemudian dianggap sial, digebukin terus dari kecil. Yang disalahin anaknya karena sampai diinjek kepalanya. Aduh. Terus dibilang, kesalahan terbesarku adalah melahirkan kamu. Sedih banget kan ya? Tapi terus anak ini bilang apa? Anak ini bilang gini, Ustadz, gimana caranya aku tetap bisa untuk balas jasa ibuku? Aku bilang, lihat ya, dunia ini, di saat yang sama ada seorang ibu ngadu kepada aku, anaknya sudah dikasih makan dengan yang baik, sudah diajarin dengan yang baik, tapi anaknya terus kemudian bantah sama ibunya. Ibu kolot, nyuruh aku sholat, udahlah gak usah sok suci. Kalau mau masuk surga aja, jangan ngajak-ngajak orang. Ibu tuh tau gak, ibu tuh kayak kolot, kayak gitu-gitu. Itu curhat di saat yang sama. Aku bilang, coba lihat ya, bagaimana Allah tuh kayak seimbang ketika ngasih orang ujian. Ada orang yang benar-benar harusnya dia benci sama ibunya, ternyata dia masih mau berbakti sama ibunya. Ada satu lagi yang harusnya dia berbakti sama ibunya, malah kemudian dia jadi kayak gitu, jadi durhaka. Bisa dipahami gak sih maksudnya? Paham. Nah, akhirnya aku bilang sama yang perempuan yang tadi ibunya zolim ini, aku bilang gini, dia tetap ibumu. Apapun yang dia lakukan terhadap kamu tidak menjadikan kamu layak untuk memperlakukan dia dengan sesuatu yang sama. Nah, cuma mengenai dengan kezolimannya, Rasul pernah Rasul pernah bilang sama sahabat, bantulah sahabatmu yang zolim. Para sahabat bilang lah, kalau kami bantu sahabat yang dizolimi, kami ngerti. Gimana dengan membantu sahabat yang zolim? Kata Rasul, bantulah dia untuk menghentikan kezolimannya. Jadi jangan dibalas kezolimannya, tapi berhenti dari kezolimannya. Contoh, kalau dia lagi tantrum ibunya, pergi dari rumah. Jangan mau diinjek-injek kepalanya. Jangan mau dimarah-marahin. Jangan mau dicaci maki. Udah keluar aja. Terus bilang, ibu saya nggak suka ketika ibu kayak gini, karena aku juga manusia. Tapi tidak menjadikan dia harus kemudian balas pada ibunya. Jadi ingat, kata-kata orang not divine kita seperti apa, tapi itu divine dia gitu maksudnya. Nah, kalau dia lagi kayak gitu, ya udah jangan kita balas gitu maksudnya. Nah, jadi bagi kemudian, tapi kalau merugikan gitu, kita, merugikan kita dong. Hentikan dari kezolimannya. Kita hentikan kezolimannya, tapi nggak boleh menzolimi. Nggak boleh menzolimi. Simpelnya kayak gitu kan. Karena dia tetap ibu kita, dan tetap perlakuan kita pada dia adalah perlakuan seorang anak terhadap ibunya. Nggak boleh tetap bilang nggak boleh ngomongnya keras. Jadi tinggal bilang aja, aku nggak suka ya kayak gini, aku pergi dari rumah. Oh, boleh kabur? Boleh, nggak ada masalah. Karena kalau kita di rumah dizolimi terus, lebih baik kita bilang, ibu aku nggak suka, aku nggak bisa balas ibu, cuma aku nggak bisa digini terus, aku nggak suka, aku mau pergi dari rumah. Oh, berarti kabur maksimalnya tuh lebih cabut dulu aja berarti ya, kalau emang lagi kumat. cabut selamanya boleh? Kabur aja dulu. Cabut selamanya jangan, karena bagaimana dia ibu kita kan.